Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita simak sejenak ke peristiwa tadi. Itu adalah peristiwa sedang merokok. Ya, pada pertemuan kali ini kembali lagi dengan saya, Dimas Hermawan dari kelas 12 MIPA 2. Tidak kalah penting dengan yang namanya tugas sunnah. Sunnah itu mempunyai makna, yaitu bila dikerjakan mendapatkan nilai dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maka mohon izin kepada guru kimia yang terhormat Pak Deris yang sedang melaksanakan PPG. Mohon izin tugas sunnah ini semoga bisa keterima dengan baik dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini tugas sunnah itu sebenarnya perlu kita laksanakan. Ya, mestinya sunnah itu yang tadi sudah saya jelaskan tidak perlu ataupun tidak apa-apa, tapi sangat penting buat menambah wawasan kita, buat menambah pengetahuan bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, tahukah Anda betapa bahayanya dalam satu batang rokok ini? Mengandung 4.000 bahan kimia. Tak terbayang bahayanya seperti apa. Di satu batang ini mempunyai 4.000 bahan kimia yang berbahaya. Mungkin tidak bisa menjelaskan selama 1 hari 1 malam buat menjelaskan 4.000 bahan kimia itu. Tapi di sini saya mempunyai hasil ringkasan yang sudah saya buat, akan dijelaskan secara rangkuman sedikit kepada kalian. Yang pertama ada cadmium, digunakan untuk baterai. Yang kedua ada karbon monoksida, ada nikotin, ada arsenik, ada butana, ada formalidina, ada metana, bahan bakar roket, dan ada amonia. Adapun hidrogen cyanida. Nah, dalam satu batang ini itu merupakan bahan kimia yang sangat penting dan sangat berbahaya dalam satu batang rokok ini. Karbon monoksida itu andaikan ataupun bisa kita bayangkan, bisa kita contohkan, itu adalah asap pembuangan dari mobil seperti itu. Mungkin masih banyak ada aseton, CH3, COCH3, itu adalah penghapus zat kuku. Ada juga hidrogen cyanida, HCN, ada nafilanin, dan ada tolufin. Masih banyak, ada metanol, CH3OH, ada piren, ada butan, C4H10, ada polonium 210 PO, ada arsen, ada dipektirin, ada fenol, ada kadium, ada natrim, ada karbon, benzo ataupun piren, ada fenoklorida, ada toligen, ada fenol. Masih banyak bahan-bahan kimia tak terbayang kita 4.000 tidak bisa 1 hari 1 malam kita jelaskan. Mungkin ini adalah membentuk menjadi satu racun dalam satu batang rokok ini. Tapi tanda tanya besar bagi kita semua, kenapa para remaja mirisnya termasuk kita semua itu kenapa suka terhadap rokok, satu batang rokok ini? Mungkin banyak yang bertanya, kenapa para remaja ini malah meluangkan ataupun ininya kepada rokok, bisa jadi melampiaskan ke pikiran yang sangat banyak, pikiran tentang tugas atau dan sebagainya itu pada rokok. Sudah pertanyaan itu mungkin tidak bisa dijawab secara logika, tapi kita bisa mindsetnya di materi, dalam artian dalam satu batang rokok ini kita hisap itu bisa menyebabkan, ataupun kata para remaja itu bisa menghilangkan beban ataupun apapun. Tapi di balik itu ada banyak bahan kimia yang berbahaya. Maka dari itu, apakah pantas bagi para remaja ataupun para siswa sekolah SMA itu masih mengkonsumsi rokok ini? Entah ada El Abot, ada gudang garam, ada jarum super. Ini sebetulnya kandungannya tiap nama merek ini kita nggak tertuju pada merek itu, tapi pasti berbeda. Tapi yang disebut bahan kimia itu dalam satu batang rokok tadi
itu hampir sama, ada nikotin, ada karbon monoksida, ada hidrogen dan sebagainya. Dalam satu batang itu menjadi satu racun yang benar-benar itu mengkotori organ tubuh kita seperti itu. Di sini ada keterangan bahwa terdapat satu batang rokok menjadi satu racun. Ya, di sini ada asam asetik, itu yaitu pembersih lantai. Mungkin di sini sudah tertera ya, di suatu bungkus rokok itu ada tulisan merokok sebabkan kanker paru, ada tulisan merokok membunuhmu, ada tulisan lagi merokok menyebabkan kanker kulit dan sebagainya. Terus kenapa masih kita konsumsi? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua yang belum bisa terjawab secara logika. Tapi kita harus bisa menjawab dan harus bisa memutuskan pertanyaan yang sudah meluap bagi di ini para remaja seperti itu. Mungkin bisa dibilang para remaja itu kurang bisa membaca, dalam artian kita sudah terlihat jelas bahwa rokok ini sudah mencantumkan bahwa rokok ini tidak merokok membunuh, merokok menyebabkan penyakit kanker dan sebagainya. Terus kenapa masih kita konsumsi? Mungkin itu kurang penyadaran, kurang pemahaman bagi kita semua. Maka dari itu saya intinya memohon kepada kita semua, kepada para siswa khususnya SMA Negeri 1 Pangandaran, semoga bisa menjauhi yang namanya rokok. Masih banyak materi yang harus saya sampaikan, tapi dikarenakan waktu dan penyampaiannya sudah larut malam, saya ini kurang lebih jam 10 malaman mengerjakan video ini. Tapi semoga ada manfaatnya, semoga kita semua sadar bahwa pemahaman tentang rokok itu sangat berbahaya bagi kita semua, maupun bagi organ tubuh, bagi lingkungan, polusi, bagi adapun yang bicara tentang perokok aktif itu, perokok pasif itu lebih bahaya dari perokok aktif, dalam artian yang menghirup udara rokok itu lebih bahaya dari yang merokok. Tapi tidak harusnya kita merokok ataupun kita harus merokok dan teman kita yang membahayakan, seperti itu mindset. Jadi semoga kita bisa paham, bisa sadar bahwa rokok itu bahaya bagi kita semua, dan ada hubungannya tentang kimia juga. Kita nanti pelajari secara langsung, bisa di sekolah, kita bisa sharing-sharing pembelajaran di lain waktu. Mungkin segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.